kali ini kita kedatangan kasus Oppo A3s LCD-nya pecah. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mengganti LCD Oppo A3s yang pecah. Dan ini berlaku untuk beberapa tipe Oppo yang kebetulan soket LCD-nya itu atau LCD-nya itu sama dengan tipe Oppo A3s ini ya. Contoh Realme C2 atau Oppo A1K itu cara penggantiannya pun sama. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, karena di tutorial ini kita akan mengganti LCD Oppo A3s yang pecah ini dengan alat seadanya, yaitu seperti yang ada pada kamera. Karet ini, karetnya 5 ya, karet 5 buah, terus obeng, oke, obeng plus, terus lem LCD. Jadi lem LCD nya itu nggak harus merek yang sama seperti yang saya pakai lem yang lain juga bisa, yang penting lemnya bukan lem Alteco ya. Jadi jenis lem LCD merek apa saja bisa kita gunakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung bongkar. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, kita lepaskan dulu slot SIM-nya. Ini slot SIM-nya kita lepas dulu seperti ini. Oke, kita pisahkan. Lalu kita buka cover back-nya atau tutup belakangnya. Nah, cara bukanya itu seperti ini. Kita congkel, tarik saja pakai kuku, terus masukkan kuku kita dan kita jalankan seperti ini. Jadi sangat-sangat mudah ya bagi teknisi pemula maupun bagi Anda di rumah yang kebetulan punya handphone Oppo A3s yang LCD-nya pecah dan mau mengganti sendiri, ya silakan Anda beli LCD-nya lalu Anda ganti sendiri. Nah, setelah cover back-nya atau tutup belakangnya terbuka seperti ini, kita pisahkan. Oke, lalu kita ambil obeng plusnya dan kita lepaskan semua baut yang ada di belakang ini. Kita lepaskan ya, kita buka saja, lalu kita taruh, kita buka ya. Ini sengaja nggak saya sensor karena memang videonya hanya pendek, jadi ya nggak perlu kita skip ya. Kita buka semua bautnya ada kurang lebih mungkin sekitar 10 ya. Kita lepas semua bautnya seperti ini. Oke, lepas. Ini ingat ya, ini berlaku untuk beberapa tipe handphone seperti handphone yang ini yang sekarang saya kerjakan, Oppo A3s, lalu Oppo A1K, lalu ada Realme C2 mungkin, lalu ada Vivo Y91, Y93. Itu soket LCD-nya sama dan posisi LCD-nya pun sama, cara pemasangan sama, cara bongkarnya sama seperti ini. Ini kalau semuanya sudah lepas, kita langsung cabut saja kalengnya ini. Nah ini, lalu selanjutnya kita lepaskan konektor baterainya seperti ini. Oke, setelah kita lepas, sini ada plastik warna hijau. Ini kita lepaskan dulu stiker plastiknya ini ya. Kita pisahkan dari baterai, lalu kita tarik ini plastik warna hijau, kita tarik ya, kita tarik untuk mengeluarkan baterainya seperti ini. Nah, jika baterainya bengkok seperti ini, tidak usah khawatir, ini tinggal kita luruskan saja. Kita luruskan seperti ini ya, sudah lurus ya. Oke, kita pisahkan lagi baterainya, lalu kita lepaskan ininya, kita lepaskan plastiknya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita lepaskan soket LCD-nya. Jadi ini soketnya ya, atau fleksibel dari LCD-nya. Kita lepas, ini ada lemnya. Nah, seperti ini. Lalu biasanya pada handphone pada umumnya ini ada lem, tapi karena ini jatuhnya parah, jadi ini LCD-nya sudah terlepas. Nah, namun perlu saya ingatkan bahwa pada seri handphone ini itu lemnya tidak terlalu kuat.
Jadi tinggal kita panasin sedikit, terus kita angkat pakai kuku pun bisa ya. Nah, jadi ini seperti ini bentuknya. Ini bentuk tampilan depannya, ini bentuk tampilan belakangnya. Ini mesinnya, ini soket dari USB-nya ke papan bagian bawahnya, board bagian bawah. Terus ini LCD-nya ya, ini LCD lamanya. Ini LCD-nya pun sudah bukan ori, bekas gantian. Oke, nah setelah itu kita bisa pisahkan saja ya. Kita pisahkan saja LCD bekasnya, kita taruh di sana. Nah, lalu yang perlu diperhatikan, kita wajib membersihkan bekas-bekas lem. Ini bekas lem lama yang ada pada bagian atau frame dari handphone ini. Ini untuk memastikan agar lem yang kita pakai nanti itu bisa melekat dengan baik pada LCD-nya. Ini kita bisa bersihkan pakai kuku seperti ini. Kita angkat-angkat saja seperti ini. Jadi tidak begitu susah, atau bisa juga kita pakai bantuan obengnya ya. Kita tusuk-tusuk tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita bersihkan ini bagian-bagiannya. Pelan-pelan, jangan sampai merusak bagian pada frame-nya. Ini bekas-bekas lemnya, jika ada seperti kotoran-kotoran kita bersihkan. Nah, lalu untuk membersihkan bekas-bekas tubuh yang menempel, kita bisa gunakan sikat gigi yang lama ya, sikat gigi bekas. Nah, untuk membersihkan ada debu-debu atau pasir yang ada di seputaran frame-nya ini. Nah, sehingga kalau dia bersih, proses pengeleman itu akan sangat-sangat sempurna. Oke, jika posisinya sudah seperti ini, maka handphone ini sudah siap untuk dipasangin LCD yang baru. Oke, kita lanjut lagi pada prosesi pemasangan. Tadi LCD-nya sudah saya tes dan oke. Jadi kita akan langsung saja ya. Ini LCD-nya LCD baru. Kita akan langsung saja pada proses pemasangannya ya. Ini biasanya saya bersihkan dulu, saya keluarkan dulu segelnya ini biar tidak tidak mengganggu ya pada lemnya ya. Ini saya congkel-congkel saja, atau bisa pun langsung ditekuk saja nggak apa-apa. Cuman kalau saya biasanya saya bersihkan begini seperti ini. Oke, udah beres. Ini sudah siap dipasang ya LCD-nya ya. Kita langsung saja tanpa berlama-lama kita ambil lemnya guys. Lemnya seperti ini, terus kita kasih lem di celah-celahnya ini ya. Perhatikan ya, di celah-celahnya ini secara keseluruhan ya, full ya. Tapi ingat, perhatikan jangan sampai lemnya ini mengenai kamera. Ini kamera, ini sensor, ini speaker telepon, ini jangan sampai kena lem. Jadi hanya di pinggiran-pinggiran saja secara merata ya. Kalau kena komponen-komponen itu ya nanti komponennya terganggu atau rusak. Jadi kita langsung saja ini kita kasih lem. Ini karena pakai lem LCD, jadi meskipun selemotan tidak jadi soal ya, karena lemnya akan rontok atau mudah dibersihkan. Jadi tidak usah khawatir lemnya, karena ini bukan lem-lem keras ya seperti Alteco atau Korea. Jadi kita nggak usah takut-takut, kita langsung saja lem seperti ini di celah-celahnya ya. Celah-celahnya kita lem. Nah, setiap celahnya itu harus kena. Tapi ingat, perhatikan hati-hati dengan ini di bagian sini ada sensor, ada speaker, sama ada kamera. Itu jangan sampai terkena lem. Kalau kameranya terkena lem ya berarti kameranya nggak keluar gambar. Jadi perhatikan, ini kita kasih merata ya lemnya. Jadi lemnya itu harus merata ya. Lemnya harus merata seperti ini. Kalaupun ada yang belepotan ke luar frame itu nggak masalah, karena bisa dibersihkan dengan sangat mudah atau dia bisa rontok sendiri. Nah, setelah selesai, ini lemnya kita tutup dulu. Nah, terus LCD-nya kita ambil seperti ini. Lalu fleksibelnya kita masukkan seperti ini ya, langsung saja. Terus kita rapikan, kita pasang seperti ini. Terus kita tekan-tekan dengan perlahan sambil kita perhatikan apakah dia sudah rapat atau belum di sekelilingnya seperti ini. Sampai di bagian bawah kita cek. Oke, udah rapat. Kita putar lagi ke samping untuk memastikan bahwa
semuanya telah terpasang dengan rapat, dengan baik dan dengan rapi. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, udah rapi. Oke ya, ini udah rapi. Kita langsung saja, ini soketnya kita pasangkan lagi. Kita cukup luruskan, terus kita klik ya sampai dia terpasang dengan baik seperti ini. Nah, kita cek seperti ini. Kalau sudah, ini kita tinggal tekuk seperti ini, lalu kita pasang baterai. Kita pasang ya seperti ini. Oke, kita pasang, lalu kita pasang lagi soket baterainya. Kita klik saja. Jadi ini sangat-sangat mudah ya. Jadi bagi siapa saja yang punya handphone A3s dan LCD-nya pecah di rumah, bisa menonton tutorial ini sampai selesai dan bisa menggantinya sendiri tanpa harus dibawa ke counter ya, atau ke tukang servis kalau Anda punya keberanian ya. Nah, lanjut kita tinggal pasang ini kalengnya. Kita pasang seperti ini. Oke, kita pastikan dia sudah rapi, udah rata. Lalu kita tinggal baut ya, kita kencangin lagi bautnya yang tadi kita lepas. Kita pasang lagi ya semuanya. Ini bautnya ada di sini. Kita pasang, jangan sampai ada yang terlewatkan. Pasang seperti ini, dan ini harusnya prosesnya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal pasang baut, lalu kita pasang tutup belakangnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Jadi ini bisa dilakukan bahkan oleh non teknisi sekalipun. Nah, jadi ini memang dikhususkan untuk teknisi pemula atau bagi non teknisi yang kebetulan punya kasus seperti ini dan mau dikerjakan sendiri. Jadi Anda tinggal beli LCD, beli lem LCD, atau minta di tetangga juga boleh lemnya. Lalu sediakan obeng obeng plus, dan sediakan karet sebanyak 5 buah. Nah, fungsinya karet itu untuk kita sebentar nanti menahan LCD-nya agar rapat ya, agar tetap rapat hingga 1 jam kemudian setelah lemnya kering baru kita bisa lepas karetnya, agar proses pengelemannya itu sempurna dan LCD-nya rapat, rapi, tidak mencong-mencong ya. Jadi itu karetnya fungsinya itu ya, untuk menahan LCD agar tetap rapi selama kita menunggu proses lemnya kering. Nah, setelah ini sudah terbaut semuanya. Ini bisa dilihat bautnya sudah terpasang semua dengan baik dan benar dan rapi. Kita tinggal pasang tutup belakangnya. Pasang tutup belakangnya seperti proses tadi. Langsung saja kita pasang, lalu kita tekan sampai bunyi-bunyi klik ya, seperti ini. Harus masuk semua. Nah, ini. Nah, ketika sudah terpasang rapi seperti ini, oke, tutup belakangnya sudah terpasang dengan rapi. Lalu kita masukin yang terakhir, yaitu slot SIM card. Kita masukin ini ya, SIM cardnya, housingnya ya. Lalu kita hidupkan handphonenya untuk memastikan bahwa penggantian LCD yang kita lakukan sudah baik dan benar dan handphonenya siap untuk kita gunakan. Oke, kita tunggu saja. Ini proses boot up-nya lumayan memakan waktu. Kita tunggu saja. Sambil kita putar ya handphonenya ya. Jadi ini handphone Oppo A3s. Nah, seperti ini. Kalau ada lem-lem yang belepotan, kita tinggal gesek seperti ini saja dan lemnya otomatis akan terangkat. Nah, ini handphonenya sudah masuk menu. Sudah masuk menu, langsung kita coba saja. Kita slide. Oke, ini handphonenya agak berat karena memori internalnya hampir penuh ya. Ya, jadi kita bisa dilihat di sini proses pemasangannya sudah selesai dan sempurna ya. Nah, jadi ini bisa dilihat tombolnya berfungsi langsung. Biasanya kalau teknisi, kalau tes LCD itu seperti ini, masuk di telepon dan kita tes semua angka-angkanya, apakah semua angkanya berfungsi dengan benar. Lalu kita coba tombol kembali, tombol reset, dan tombol home. Nah, kalau semuanya sudah berfungsi dengan baik, artinya handphone ini sudah selesai dan siap dipakai. Oke, jadi jelas ya semuanya. Bagi yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Nah, setelah kita pastikan semua tombolnya sudah berfungsi, semuanya sudah berfungsi dengan baik, layar sentuhnya oke ya, berfungsi dengan normal.
langsung saja kita matikan handphonenya, kita matikan dulu. Oke, lalu kita karetin ya. Jadi saya sengaja pakai karetnya 5 dan posisinya itu seperti ini. Saya untuk lingkarnya itu 4 kali saja, 4 kali saja, tapi bebas ya. Tapi ingat, perlu dipastikan jangan biarkan karetnya menumpuk pada satu titik. Jadi kalau saya bisa seperti ini untuk mencegah LCD-nya itu tidak retak karena terlalu banyak atau terlalu kuat tekanan dari karet tadi. Makanya karetnya itu saya bikin seperti ini. Jadi saya tidak tumpukan pada satu titik karena bisa membuat LCD-nya blank, retak, atau bahkan mungkin pecah ya. Jadi kita pisah. Pokoknya tidak harus mirip seperti yang saya bikin, tapi minimal dia harus ada jarak. Jadi jangan ditumpuk pada satu titik ya. Kita kasih jarak. Kita kasih jarak ya. Ya kurang lebih kalau saya selalu seperti ini ya. Lalu kita kasih lagi di sini seperti ini. Di sini saya selalu 2 kali saja. Lalu saya kasih jarak seperti ini ya. Saya kasih jarak seperti ini. Nah, oke. Lalu di sebelah sini lagi saya bikin sekali dengan jarak yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini tampaknya. Jadi karetnya jangan ditumpukan pada satu titik, tapi dikasih celah seperti ini. Oke, itu dia tadi tutorial singkat mengenai cara ganti LCD Oppo A3s dengan mudah. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Sekian dan wassalam.